Selamat siang Indonesia, informasi pertama. Belakangan minuman, makanan atau obat yang berlabel herbal atau tradisional ini menjadi primadona. Nah, selain harganya miring, warga juga telanjur percaya bahan-bahan penyusunnya tidak bercampur bahan kimia. Namun, tidak begitu juga adanya loh Good People, karena faktanya banyak oknum yang memanfaatkan label herbal atau tradisional meraup untung dengan cara nakal. Berikut liputannya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Iming-iming ampuh menangkal penyakit dalam tubuh tanpa obat kimia menjadi jargon yang belakangan digunakan para pengedar jamu ilegal yang kami telusuri keberadaannya. Memang, semua tidak lepas dari kebiasaan orang Indonesia dalam mengonsumsi minuman tradisional ini. Kebutuhan yang tinggi akhirnya menjadi celah bagi para penjual yang nakal. Berdasarkan riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2010, 49,53% orang Indonesia ternyata mengonsumsi jamu. Entah untuk sekadar menjaga stamina atau untuk mengobati penyakit. Karena itulah Good People, minum jamu bukannya dilarang, tapi kita wajib waspada karena banyak juga jamu yang beredar tanpa izin BPOM. Timnet menelusuri sejumlah penjual jamu di wilayah Jakarta Selatan. Katanya yang pelanggan yang udah pada pernah minum-minum yang pakai kayak pengawet, pakai apa tuh, nanti setelah ditelan tuh agak kayak getir gitu, agak nggak enak gitu. Kalau sasetan itu takutnya nanti dia expired gitu. Kalau kita kan kalau numbuk sendiri, habis baru kita bikin lagi, habis baru, dan itu nggak lama. Kita bikinnya setiap saat gitu, baru bikin lagi. Penjual lain yang kami temui akui, bukan sekali dua kali mendapatkan tawaran dipasok jamu kemasan tanpa izin edar. Pernah ada yang bandel nggak Pak, yang nakal, suka nawar-nawarin ke Bapak, Pak, nih jamu Pak, padahal harganya kok murah gitu. Yang nawarin sih tetap ada, tapi kan kita kan tahu, maksudnya kita sih nggak tahu persis, maksudnya tapi kalau menawarkan terlalu murah kan kita waspada kan kayak gitu, intinya kan kayak gitu lah. Jadi kita mendingan kita jual mahal tapi ada khasiatnya buat orang lain, itu akan kembali lagi. Bukan hanya di ibu kota, Timnet juga temukan keberadaan jamu tak berizin edar di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Tim Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Banyumas berkali-kali menggerebek entah tempat produksi atau bahkan distribusinya. Mirisnya, petugas tidak hanya temukan fakta bahwa jamu kemasan yang dibuat tidak berizin, namun juga dioplos dengan campuran bahan kimia berbahaya asal-asalan. Kalau ini 2015. Sudah lama, berarti 5 tahunan ya? Ya kurang lebihnya seperti itu, Pak. Terus tahu nggak yang dijual-jualnya obat-obat apa itu tahu nggak? Nah. Ya seperti itulah, Pak. Nah. Terus ini tahu mengandung bahan-bahan berbahaya gitu nggak? Efeknya itu tahu? Efeknya kurang tahu, Pak. Tapi tahu kandungannya itu? Kalau kandungannya ya sedikitnya lah, Pak. Yang berbahaya gitu ya? Ya kalau berbahaya sih tidak tahu. Paling itunya ya buat sih bagus gitu. Di wilayah kami ada 4 kabupaten, Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas itu sendiri, dan Cilacap. Dan dari 4 kabupaten ini memang masih ada beberapa kita temukan obat-obat tradisional yang dijual tidak memenuhi persyaratan gitu ya. Ada yang belum ada izin edarnya, dan bahkan setelah kita uji ada beberapa yang masih mengandung bahan kimia obat. Ya. Jadi sudah dilakukan pengawasan di beberapa sarana. Meskipun dari laporan yang masuk ke saya tadi, dari 3, 1 yang masih ada temuan ya, yang 2 sudah bersih ya. Teliti kode produksi, cek kandungan jamu, serta jeli melihat kemasan paling tidak menjadi langkah sederhana sebelum kita mengonsumsi jamu. Tim Liputan melaporkan untuk